Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi dan masih di kitab Imamat. Ini sudah tema yang ke-6. Kita ambil dari pasal 8 dan pasal 9 mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam ya. Nah, jadi ini suatu peristiwa yang sangat penting ya, karena imam itu fungsinya membawa umat kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada umat, menjadi perantara agar umat Tuhan diberkati ya, kehendak Tuhan terjadi semuanya ya. Jadi fungsi imam ini sangat penting. Nah, itu makanya upacara pentahbisan ini begitu sakral, katakanlah begitu ya. Aturannya harus jelas ya, pelayanan imam juga nggak bisa sembarangan. Ini kita tahu setelah di pasal 10 ada anak Harun, Nadab dan Abihu. Dia mempersembahkan api yang asing, mereka langsung mati ya. Jadi pelayanan imam ini bukan pelayanan yang main-main ya, harus dipersiapkan dengan baik, harus ikutin aturan Tuhan, ikuti prosedurnya ya. Nah, mari kita melihat dulu secara cepat bagaimana proses daripada pentahbisan atau pelantikan daripada Harun dan anak-anaknya. Anaknya ada 4 ya, ada Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nah, yang pertama di pasal 8 itu prosesnya 7 hari untuk pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, di mana Musa di situ yang banyak berperan ya untuk melakukannya. Mari saya baca dari beberapa bagian biar kita bisa dapat bayangan dulu ya. Jadi dipersiapkanlah, Harun dipanggil dulu dengan anak-anaknya ya. Dan ada di situ pakaian-pakaian imam. Pakaian ini simbol tentu daripada ministry daripada seorang imam ya. Ada juga minyak urapan, tentu simbol Roh Kudus ya. Dan ada juga korban-korban yang harus dipersembahkan. Yang pertama ada korban penghapus dosa, ini satu ya. Yang kedua ada korban yang disebut korban bakaran, domba ini ya. Yang ketiga ada satu lagi korban persembahan pentahbisan ya. Jadi ada tiga korban yang harus dipersembahkan ya. Itu semuanya sebagai bagian daripada proses pentahbisan. Pentahbisan itu artinya imam itu Harun dan anak-anaknya dikuduskan, dipisahkan semata-mata untuk maksud Tuhan, semata-mata untuk tujuan Tuhan. Nah, yang paling menarik di sini kita lihat aja. Ini kita nggak bahas ya korban bakaran karena sudah kita bahas ya korban penghapus dosa. Ini aja yang satu lagi korban persembahan pentahbisan yang kita mau coba lihat ini. Yaitu darahnya dibubuhkan pada cuping telinga kanan Harun, kemudian ibu jari tangan kanan Harun, dan juga ibu jari kaki kanannya. Nah, ini itu simbol juga bahwa begitu Harun itu dikuduskan untuk menjadi imam, telinganya harus juga dikuduskan. Harus belajar mendengar suara Tuhan ya, belajar apa yang dimaksud Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Telinganya ini yang penting ini ya. Itu makanya dikuduskan dengan darah itu ya. Kemudian ibu jari tangan kanan, artinya kerjanya imam itu juga harus semata-mata seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pun juga jalan kehidupan imam itu harus juga mengikuti jalan Tuhan. Nah, jadi semuanya baik cuping ini yang kanan, ibu jari, dan juga jempol kanan itu semuanya harus dikuduskan. Ya, ini simbol-simbol ya. Nah, kemudian ada satu lagi korban-korban itu yang sudah diolah itu diletakkan seluruhnya di telapak tangan Harun dan telapak tangan anak-anaknya. Jadi telapak tangan Harun dan telapak tangan anak-anaknya penuh dengan perkara-perkara dari Tuhan. Seorang imam harus fokus dengan perkara-perkara Tuhan. Tangannya dia tidak boleh mengerjakan atau memikirkan hal-hal yang lain ya, kecuali dia tugasnya itu sebagai imam ya, karena ini tugas yang sangat penting sekali ya sebagai imam. Nah, selesai 7 hari nggak boleh dia menjauh dari kemah pertemuan. Setelah dia selesai 7 hari ditahbiskan Harun dan anak-anaknya,
Kemudian barulah mereka berfungsi sebagai imam di pasal 9, ya. Harun dan anak-anaknya mulai dah dia berfungsi sebagai imam, ya. Untuk ini dia harus bikin lagi korban penghapus dosa untuk Harun sendiri, ya. Baru kemudian untuk Israel juga ayat 3, ya. Harus juga Israel bawa korban penghapus dosa. Setelah ritual selesai, maka harus di ayat terakhir ini, ayat 23, saya baca aja, 23 dan 4. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Inilah dia luar biasanya, ya. Setelah Harun dan anak-anaknya ditabiskan, selesai, dilantik sebagai imam. Harun imam besar, anak-anaknya imam-imamnya. Kemudian pasal 9, Harun dan anak-anaknya berfungsi dia sebagai imam, membawa bangsa Israel kepada Yahweh, membawa Yahweh kepada Israel. Akhirnya turunlah kemuliaan Tuhan, ya, berupa di sini api, ya. Api kemuliaan itu turun membakar semua korban bakaran yang dipersembahkan oleh Harun dan anak-anaknya itu. Orang Israel seluruhnya bangsa itu melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di situ, ya. Nah, ini ceritanya pentabisan atau pelantikan imam menurut aturan Harun tentunya, ya. Sekarang kita langsung aja lah dulu aplikasikan ini. Karena gereja juga itu semuanya imam-imam. 1 Petrus mengatakan bahwa kita sebagai gereja, anggota yang sudah dipanggil, ya, percaya Yesus, mendapatkan hidup Zoe, batin dalam batin kita. Kita sebenarnya sedang diproses ini menjadi imam, ya. Tidak ada anggota gereja yang tidak imam. Karena sebenarnya Israel juga sebenarnya dirancang semuanya jadi imam-imam. Saudara kalau baca Keluaran 19:20 itu jelas tertulis bahwa Israel itu dipanggil supaya menjadi kerajaan imam. Imamat yang rajani, artinya raja-raja semua, imam-imam semua. Artinya Israel menjadi satu bangsa yang adalah imam semuanya, membawa bangsa-bangsa lain kepada Yahweh dan membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa lain, supaya Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, seluruh bangsa di dunia. Itu rencananya pasal 19:21 Keluaran. Tapi karena 19:20, ya. Tapi karena Israel gagal, anak lembu emas, peristiwa itu, dan hanya suku Lewi yang datang memihak kepada Musa, kita tahu ceritanya itu, maka Tuhan memilih suku Lewi saja yang menjadi imam. Tapi bukan imam atas bangsa-bangsa, tapi suku Lewi imam atas suku-suku yang lain. Jadi Israel yang tadinya harusnya semuanya imam-imam, malah dia sekarang harus diimami, katakanlah seperti itu, ya. Nah, tapi gereja itu semuanya imam-imam. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, percaya Yesus, mendapat hidup Zoe atau hidup kekal, terjemahannya itu langsung dibentuk, sedang diproses untuk menjadi imam. Karena untuk menjadi imam nggak bisa langsung bayi rohani menjadi imam, ya nggak mungkin. Ya harus banyak proses yang harus dilalui, ya, untuk menjadi imam, ya. Coba dulu saya baca dulu di kitab Wahyu, ya, bagaimana Tuhan Yesus sebenarnya memanggil kita, memproses kita menjadi imam, ya. Coba kita lihat dulu, ya. Nanti baru kita pelajari imam kita ini aturan Harun atau enggak. Ya, yang jelas sih sebenarnya bukan. Orang harus tahu, ya. Coba dulu kita baca dulu Wahyu, ya, bagaimana Tuhan memanggil kita untuk diproses menjadi imam, ya. Wahyu pasal 1 ini dikatakan ayat 6, serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapanya, ya. Yesus itu memanggil kita untuk menjadi imam-imam, diproses, ya, untuk menjadi imam-imam. Dalam kasus Petrus dia pernah dipanggilkan, panggil Petrus, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tadinya dia penjala ikan, proses, ya, menjadi penjala manusia. Nah, kemudian ini dikatakan di Wahyu pasal 5 juga, ya,
Untuk apa ini kita dijadikan imam-imam? Mari saya baca dulu ya. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 lah ya saya bacanya ya. Bagian bawahnya itu ya. Layaklah engkau untuk mengambil kitab itu, maksudnya Yesus ini, dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau sudah disembelih dan dengan darahmu engkau sudah membeli kami. Ini pujian daripada 4 makhluk dan 24 tua-tua itu. Dia memuji karena dia telah dibeli oleh Yesus. Engkau sudah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku, bahasa, dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Ya. Jadi saudara dan saya, seluruh anggota gereja sedang diproses menjadi imam-imam dan raja-raja agar berfungsi di bumi. Ya. Nanti kita lihatlah ini maksudnya apa nih berfungsi di bumi ya. Karena begini, ketika Harun, sejak bangsa Israel berfungsi, Harun dan anak-anaknya itu ya, dari suku Lewi sebagai imam, dan Yesus datang ke dunia ini, Yesus belum bisa berfungsi sebagai imam. Karena dia tidak mungkin berfungsi sebagai imam di bumi. Karena di bumi ini ya udah ada Israel, udah ada Harun, imam-imam aturan Harun. Jadi Yesus sudah bisa ya. Bukan hanya karena Yesus itu dari suku Lewi, bukan dari suku Lewi, bukan hanya itu aja. Memang sudah ada aturan yang Tuhan buat, imam suku Lewi melayani di bait suci, dan ketika Yesus datang ya dia nggak bisa lagi jadi imam. Tapi caranya dia bisa jadi imam ketika dia mati dan bangkit darahnya itu ya. Dia datang, mari saya baca dulu Ibrani ya, supaya kita tahu bahwa fungsi Yesus sebagai imam terjadi dalam dimensi sorgawi, bukan dalam dimensi bumi ini. Ya, enggak seperti Harun. Ya, imam menurut aturan Harun memang di bumi ini dan harus di bait suci sana di Yerusalem, nggak boleh juga di tempat-tempat lain mempersembahkan korbannya itu, darah lembu itu. Tapi kalau imam ini, nah ini dia nanti saya sebut ya, dia itu imam, Yesus itu imam menurut aturan Melkisedek. Mari kita baca dulu ya. Ibrani pasal 7. Ini kita lihat dulu bagaimana Yesus berfungsi sebagai imam. Dikatakan di sini Yesus itu ya di bagian terakhir di sini dikatakan, di awalnya dikatakan di surat Ibrani itu Yesus itu imam menurut aturan Melkisedek. Bagaimana caranya? Perhatikan ini ya, pasal 7 ayat yang ke 2 aja ya, ayat kedua kali ya. Atau jangan ayat 2 ya dulu ya. Kita lihat dulu di sini nampaknya harus pasal 9 dulu ini ya. Ayat 11 saya baca dulu ya. Dan ketika datang Kristus imam besar akan hal-hal yang baik yang akan datang melalui tabernakel yang lebih besar. Jadi bukan bait suci Yerusalem itu, tapi tabernakel yang lebih besar, lebih sempurna, tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya bukan ciptaan. Jadi Yesus itu menjadi imam besar dalam dimensi surgawi. Baitnya atau tabernakelnya bukan ciptaan manusia. Ya. Ayat 12, juga bukan dengan cara membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya, karena imam besar itu, imam itu kalau menghadap Tuhan harus bawa suatu korban, persembahan. Kalau imam-imam aturan Harun tentu bawa darah darah binatang. Tapi Yesus bawa darahnya sendiri. Jadi kita melihat ya perbedaannya. Imam menurut aturan Harun itu harus suku Lewi tentunya, dan melayaninya harus di bait suci di Yerusalem, tidak boleh yang lain, di tempat lain. Sementara Yesus imam besar menurut aturan Melkisedek, dia bawa darahnya sendiri di dalam tabernakel sejati, dalam dimensi surgawi, menghadap hadirat Bapa di surga di sana. Ya. Nah, sekarang kita sedang dibentuk menjadi imam-imam. Imam besarnya Yesus,
Kita imam-imam aturannya Melkisedek, bukan aturan Harun. Nggak mungkin kalau kita menjadi imam aturan. Kita bukan dari suku Lewi, nggak mungkin. Ya. Nah, apa artinya menjadi imam-imam menurut aturan Melkisedek? Perhatikan ini ya, saya baca dulu sini ya. Pasal 7 ya. Ayat yang ke-13. Sebab ketika keimaman diubah, ya, maka terjadilah juga perubahan Taurat atas dasar kebutuhan. Jadi kalau imam aturan Harun, hukumnya itu, ya, dalam pelaksanaan keimamannya itu hukumnya adalah hukum Taurat. Kalau imam atas aturan Melkisedek, hukumnya bukan hukum Taurat. Perhatikan ini di ayat yang ke-16. Yang telah datang tidak menurut Taurat perintah ini, saya pakai YT ya. Yang telah datang tidak menurut Taurat perintah yang bersifat kedagingan, melainkan menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan atau zoe, atau hukum hayat. Jadi kalau imam aturan Harun, hukumnya hukum Taurat. Kalau imam aturan Melkisedek, hukumnya hukum hayat. Ya, artinya begini. Kalau Harun melakukan apapun pelayanan imam keimamannya itu, dia harus taatin hukum Taurat. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, ya itu dia harus ikutin. Ya, sedikit dia melanggar itu, ya kayak Nadab dan Abihu, mati dia karena dia mempersembahkan jadi api yang asing, berarti kan. Nah kalau kita bagaimana ini? Kita enggak pakai hukum Taurat, enggak ada lagi hukum persepuluhan lah, buat sulung lah yang korban-korban. Lagi pula nggak mungkin lah kita mentaati hukum Taurat, karena kalau mentaati hukum Taurat harus melayaninya di sana, di Yerusalem tuh sebagai imam. Lagi pula Bait Sucinya kan udah dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Jadi nggak mungkin lagi lah kita ini menjadi imam menurut aturan Harun, ya nggak bisa lagi ya. Tapi saat ini kita puji Tuhan diproses oleh Yesus menjadi imam, dibentuk ya, menjadi imam. Hukumnya hayat, hukum Kristus atau sebagai hayat zoe dalam batin kita. Jadi kita menjalani fungsi keimaman kita dengan cara mengikuti pimpinan hayat Kristus yang di dalam batin, dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dia pelayanan keimaman kita. Kita pelayanan keimaman kita bukan harus di bait suci. Ada yang orang menggambarkan ya, bait suci Yerusalem itu samalah dengan gedung denominasi katanya, ya. Tidak sama, ya. Pelayanan keimaman kita adanya dalam dimensi surgawi. Saudara tahu imam besar kita itu, imam Yesus itu dalam tabernakel sejati, ya, dalam dimensi surgawi. Kita juga begitu. Kita sebagai warga negara surga, pelayanan kita di dalam dimensi surgawi sebenarnya. Tapi kita dalam kehidupan ini menjalani kehidupan dengan mentaati pimpinan Roh Kudus dalam batin kita. Itulah dari ibadah dalam roh dan kebenaran itu. Sama sekali ibadah kita tidak ada mengait dengan ritual-ritual, upacara korban apalagi atau apapun juga hukum-hukumnya, persepuluhan lah, bawa sulung lah, macam-macam di situ. Ya karena itu hanya simbol aja semua. Penggenapannya di sini Kristus dalam batin. Kolose 2 ayat 17. Jadi keimaman kita itu dibentuk ya memang untuk berjalan dalam hidup kita sehari-hari dengan mengikuti pimpinan Kristus dalam batin, kan perlu proses. Perlu kita diajari bagaimana sih caranya supaya kita hidup, makan, minum, tidur, bekerja, ya entah bekerjanya di ladang, di bengkel, atau sebagai mahasiswa, bagi rumah tangga. Gimana sih caranya supaya dalam semua kegiatan kita sehari-hari itu kita mengikuti pimpinan Roh dalam batin atau Kristus dalam batin. Gimana caranya? Nah itu kan makanya kita perlu diproses oleh Yesus supaya kita dijadikan imam menurut aturan Melkisedek. Jangan hubungkan lagi dengan imam-imam Harun. Ini kan cuma simbol aja. Nah sekarang kita sebagai penutup ya, kita masuklah dulu ke dalam dunia kekristenan. Sekarang pertanyaan kita begini, dunia kekristenan itu keimamannya atau imam-imamnya itu aturan siapa? Aturan Harun atau aturan Melkisedek? Kalau aturan Harun, maka imam-imamnya itu harus suku Lewi, keturunan Harun, ya, nggak boleh kalau nggak suku Lewi, ya.
dan melayaninya harus di sana Yerusalem yang sekarang sudah nggak ada, bait sucinya udah dihancurkan sampai sekarang nggak bisa dibangun. Ya. Jadi imam-imam dalam dunia kekristenan sudah nggak mungkin lagi aturan Harun, sudah nggak mungkin. Ya. Bukan juga aturan Melkisedek. Kenapa? Karena kalau aturan Melkisedek haruslah setiap anggota gereja itu berfungsi sebagai imam dalam kehidupannya sehari-hari. Ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Entah dia sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau mahasiswa, atau pengusaha, atau apa, bisnismen, apapun juga. Dia jalankan kehidupan dia atau pelayanan keimamannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dalam ritual datang ke gedung denominasi tertentu, hari tertentu, pakai lagi bayar persepuluhan lagi, apa. Itu imam aturan siapa? Itu dibilang aturan Taurat enggak. Ya, dibilang aturan Melkisedek juga enggak. Begitulah dunia kekristenan, sudah jatuh dunia kekristenan ini sehingga keimamannya rusak. Ya. Enggak imam orang Kristen itu enggak jadi imam aturan Harun, enggak mungkin. Aturan Melkisedek juga tidak. Karena sudah dibelah, gereja itu sekarang dibelah ya. Kalau orang Katolik imam itu hanya orang yang para imam tuh yang apa ya, yang melayani ya gitu lah ya. Kalau di sini umat ya, pokoknya semuanya dikerjain sama imam lah ya. Kemudian kalau Protestan, itu kaum pendeta ini ya, di sini jemaat. Jadi dibelah begitu ya. Padahal sebenarnya gereja itu seluruh anggotanya adalah imam-imam menurut aturan Melkisedek, dan hukum yang mengatur keimamannya itu adalah hukum hayat, hukum Kristus dalam batin. Ya. Dan Yesus itu, nah tapi begini, gereja memang sudah jatuh, ya, semuanya nggak berfungsi sebagai imam-imam. Nah tapi Tuhan punya para pemenangnya. Kalau saya baca Wahyu pasal 2 pasal 3, ada para pemenang yang bukan saja dipanggil, tapi dipilih, diproses menjadi imam-imam menurut aturan Melkisedek. Umat pilihan Tuhan ini ya diproses dalam hidup sehari-hari. Belajar bagaimana makannya, minumnya, tidurnya, mengikuti aturan hayat. Ya, bagaimana dia bekerja, dia bertemu, dia apa, semuanya lah dibentuk, diproses ya. Diproses bukan di gedung-gedung ibadah kebaktian atau apa sembahyang, bukan harus di situ. Diproses dalam kehidupannya sehari-hari. Karena ibadahnya adalah ibadah dalam roh dan kebenaran, ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu ibadah ya. Itulah proses. Itu dia belajar menjalani fungsinya sebagai imam-imam menurut aturan Melkisedek. Ya. Semoga ini kesimpulannya beginilah. Semoga umat pilihannya yang bukan hanya dipanggil tapi dipilih, belajarlah berfungsi sebagai imam. Dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makannya, minumnya, tidurnya, semua dipimpin oleh satu hukum yang namanya hukum hayat yang Tuhan taruh dalam batin kita. Semoga umat pilihannya bertumbuh terus. Pada waktunya nanti ketika Tuhan harus datang, kita mendapat tubuh yang baru dan kita dinyatakan di bumi ini, memerintah di bumi ini, dimanifestasikan di bumi sebagai raja-raja dan imam-imam. Untuk apa? Untuk membebaskan seluruh ciptaan, yang membawa seluruh ciptaan kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada seluruh ciptaan. Wah, ini luar biasa Bapak Saudara. Ini tugas yang luar biasa. Kita sekarang sedang diproses ini, umat pilihan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sedang diproses ya, dibentuk dengan cara Tuhan. Masing-masing beda caranya Tuhan membentuk kita. Ya, ada yang melalui penderitaan, dia ya, bilang ekonomi, ada yang keluarganya, ada pekerjaan, ada pakan penyakit dan macam-macam lah. Cara Tuhan lah itu membentuk kita supaya menjadi imam-imam menurut aturan Melkisedek. Saya rasa cukup kita untuk tema kita hari ini mengenai imam-imam. Haleluya.